wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlina Dini Amanda dengan NIM 070223995. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi saya yang berjudul Data Mahasiswa yang dibuat menggunakan Kodular. Sebelumnya, aplikasi ini bertujuan untuk mengelola data mahasiswa seperti NIM, nama, prodi, dan angkatan. Sebelumnya, saya juga memakai database. Database adalah tempat penyimpanan data yang digunakan oleh aplikasi untuk menyimpan, mengelola, menambah, menghapus informasi. Di sini saya memakai dua database, yaitu ada Firebase. Firebase itu juga database milik Google yang digunakan untuk menyimpan data dan mengambil data secara real time. Dan yang kedua ada Airtable. Airtable juga sebuah database online mirip seperti Excel, tapi lebih canggih karena bisa dihubungkan langsung oleh aplikasi. Selanjutnya kita penjelasan UI-nya atau desainnya. Di bagian atas ada judul data mahasiswa supaya pengguna bisa langsung tahu fungsi aplikasi ini. Selanjutnya ada NIM. NIM ini untuk memasukkan nomor induk mahasiswa. Begitu juga nama juga memasukkan nama. Prodi juga kita bisa pilih prodinya mau prodi apa. Baru angkatan, kita juga bisa memasukkan angkatan berapa yang mau kita input. Selanjutnya ada bagian input. Bagian input digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam database. Kedua ada edit. Tombol edit ini berfungsi untuk memperbarui data atau mengubah data. Bisa juga mengedit data. Selanjutnya ada delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada refresh. Refresh ini berfungsi untuk memperbarui data yang tampil agar sesuai dengan data terbaru di database. Selanjutnya ada view. View ini melihat tampilan secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada read. Fungsinya untuk membaca data spesifik berdasarkan NIM. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap blok. Yang pertama ada blok input. Button input itu berfungsi menambahkan data mahasiswa baru. Pertama, aplikasi mastiin kalau semua data sudah diisi. Kalau udah lengkap, barulah data akan dikirim ke Firebase dan Airtable. Setelah berhasil, maka akan muncul data berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada block view. Berfungsi untuk menampilkan semua data mahasiswa yang sudah tersimpan. Saat dijalankan, aplikasi mengambil data dari database lalu ditampilin dalam bentuk daftar nama. Setelah didaftar, maka muncul, kita bisa memilih salah satu nama yang kita ingin lihat secara lebih detail. Selanjutnya ada blok edit. Berfungsi untuk mengubah data mahasiswa yang sudah tersimpan. Saat pertama ditekan, kolomnya aktif dan tombol berubah menjadi simpan. Setelah saya ubah datanya dan tekan simpan, maka otomatis aplikasi memperbarui data di Firebase dan Airtable. Lalu muncul pesan notifier bahwa data berhasil ditambah, diedit. Selanjutnya ada blok delete. Ini ketika delete ditekan, maka
data kita akan terhapus. Tombol ini juga digunakan untuk menghapus data mahasiswa saat tombol ini ditekan. Gitu. Tetapi kita disuruh pilih data yang mana yang mau kita hapus. Pilih data terlebih dahulu sebelum kita delete. Gitu. Baru kita untuk mengkonfirmasinya, kita bisa pilih ya atau tidak. Selanjutnya ada blok refresh. Digunakan untuk memuat ulang data dari database. Saat digunakan atau ditekan akan memuat data. Ini fungsinya sebenarnya untuk supaya kita tidak nge-lag gitu atau jaringan, bisa kita tombol refreshnya, kita tekan tombol refreshnya. Selanjutnya dan yang terakhir ada block read. Itu fungsinya untuk membuka layar lain yang bernama read. Di layar tersebut pengguna bisa melihat tuh semua data yang udah disimpan di database. Jadi ini fungsinya sebenarnya digunakan untuk nampilin data yang udah ada. Terus juga ketika layar ini dibuka, aplikasi menyiapkan langsung tampilan daftar mahasiswa. Blok ini berjalan ketika Firebase mengirim data ke aplikasi. Terus disitulah aplikasi mengecek apakah data itu sudah benar atau belum. Oke, baik, langsung saja kita pengujian. Uji, tes dulu. Untuk ininya. Prodi sistem informasi yang katanya angkatan 22 kita input, maka data berhasil ditambahkan. Tipsnya, kita lihat nih data di view-nya, maka tidak ada ya datanya. Kalau mau kita edit datanya, edit jadi Bude misalnya. Data berhasil diubah. Maka data berhasil diubah. Kita misalnya mau input nih dengan email yang sama ya kayak tadi. Nah, namanya kita bedain aja. Kita baca dulu lagi input, kita harus namanya. Nah, maka NIM sudah terdaftar. Jika kita mau input dengan NIM yang sama, maka tidak bisa, maka akan muncul notifnya NIM sudah terdaftar. Kita lihat lagi nih. Selanjutnya kita akan mencoba apakah button read itu berfungsi atau tidak. Kita lihat aja. 7, 2, 22, 30, 9. Kita buat aja kira misalnya. Jadi kita buat nih ini misalnya angkatan 20 kita input, maka data bisa dia tambah. Kita buka nih fitnya. Udah ada ya masuk tuh kira. Mau kita data ini mau kita edit nih, kita buat nih namanya jadi kisah ya, kita simpan, maka data berhasil diubah. Kita harus kembali dulu melihatnya, lihat lagi, maka data berhasil diubah. Begitu juga di Firebase-nya,
kita juga berhasil diubah nih. Selanjutnya mau kita delete nih datanya, delete. Yakin ingin menghapus data. Ya, maka data berhasil dihapus. Kita lihat lagi datanya, udah tidak ada ya. Selanjutnya misalnya kita mau input nih dengan NIM yang sama. Nih, 07, 02, 99. Namanya di tulisnya. Kodenya dengan komputer, angka di input, terus datanya. Lalu kalau kita masukkan lagi ini masukkan lagi. Kemudian kita coba input, lanjut, nah, maka otomatis NIM-nya sudah terdaftar. Baik, segitu saja video dari saya. Bila ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.